Jelang Ramadan, harga sejumlah sembako terutama beras dan telur masih mengalami kenaikan. Ya, berbeda dengan harga beras yang berangsur turun, harga telur diprediksi akan terus mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Pemirsa, harga sejumlah sembako terutama beras dan telur di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat dapat kami informasikan masih mengalami kenaikan. Untuk harga beras meski sudah berangsur turun namun memang masih belum kembali ke harga normal. Untuk beras dengan kualitas medium saat ini harganya di kisaran 12.500 hingga 13.500. Dari harga normal hanya di 10.000 hingga 12.000 rupiah saja per liternya. Dan sedangkan untuk beras dengan kualitas premium saat ini di kisaran harga 14.000 hingga 17.500. Dari sebelumnya harga normal itu hanya di 13.000 hingga 16.000 rupiah saja. Penurunan harga ini sudah berangsur setelah pemilu berakhir, yang mana sebelumnya sempat melonjak naik itu sebelum sekitar 2 minggu sebelum pemilu. Jadi untuk harga beras medium itu sebelumnya di 14.500 hingga 16.000 dan untuk harga beras premium itu bisa mencapai 18.000 rupiah. Sementara itu berbeda dengan harga beras yang sudah berangsur turun, harga telur justru naik bertahap dari harga normal sekitar 27 hingga 28.000, saat ini bisa mencapai 31.000 rupiah per kilogramnya. Dan kemungkinan masih ada kenaikan kembali menjelang Ramadan. Dan warga tentunya berharap harga sejumlah sembako ini mengalami penurunan agar bisa memudahkan penjual dan pembeli. Penjual untuk menjual barang dagangannya dan juga pembeli untuk membeli dagangannya. Dari Jakarta, Wenda Nura, Nadifa Aidin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, tarif diskon 20% untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh komersial, termasuk kereta mudik lebaran yang dibuka PT Kereta Api Indonesia diserbu para pemburu tiket. Para pelanggan dapat membeli secara langsung tiket kereta dengan tarif diskon untuk keberangkatan mulai 1 Maret 2024 hingga 45 hari ke depan. Loket penjualan tiket di Stasiun Gambir yang menyediakan tarif diskon 20% untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh komersial, termasuk kereta mudik lebaran yang dibuka PT KAI, diserbu para pemburu tiket sejak pagi. Tarif diskon untuk keberangkatan berlaku mulai 1 Maret 2024 hingga 45 hari ke depan. Calon penumpang memilih datang langsung ke loket karena terkendala mendapat tiket secara online dan takut kehabisan. Pelanggan pun mengaku sangat terbantu dengan adanya pembelian tiket on the spot tersebut. Terbantu sih menurut saya karena kemarin sempat kendala ya pas mesen lewat online, tapi alhamdulillah dengan adanya langsung kayak gini juga antriannya teratur, lebih terbantu sih. Selain tidak bisa berlaku reduksi, tarif diskon tiket 20% juga tidak berlaku untuk kereta jenis luxury dan kereta wisata lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Jelang bulan Ramadan, warga mulai melakukan ziarah kubur. Di Jakarta, pemirsa, sejumlah TPU mulai dipadati warga yang hendak berdoa kepada sanak saudara yang sudah meninggal. Jelang memasuki bulan Ramadan, masyarakat mulai melakukan ziarah kubur di akhir pekan. Salah satunya keramaian terlihat di kawasan tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta, yang sudah ramai peziarah, bahkan ada yang datang dari luar ibu kota. Para peziarah membawa bunga, air bunga mawar, bahkan ada yang membersihkan makam dan melakukan doa bersama di makam keluarga dan kerabat terdekat. Mereka melakukan ziarah lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan dan kepadatan ziarah. Akhir pekan menjadi pilihan di tengah kesibukan rutinitas di hari kerja. Kan masih kosong ya, tidak terlalu tidak terlalu banyak, tidak terlalu ramai. Terus kemudian yang keduanya memang kesempatannya bisanya hari ini, minggu depan kita bagi-bagi lagi ke tempat ziarah orang tua yang lain juga gitu. Karena saya takut rame sekali ya, jadi ibu kesempatan pagi-pagi udah datang ke sini karena takut kebanyakan orang gitu loh. Jadi ya udah begitu aja lah, cuman supaya ada tempat, supaya nggak berdesak-desak gitu. Sementara pemandangan di pintu masuk TPU pun tak kalah ramai. Para pedagang bunga tabur, bahkan ada yang musiman, sudah berderet menyuguhkan dagangannya yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000 per kantongnya untuk mempermudah peziarah yang tidak sempat membawa bunga tabur. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dias Riawan, laporkan.
Pemirsa, Pasar Tanah Abang masih menjadi tempat pilihan bagi banyak warga untuk membeli pakaian, terutama jelang bulan Ramadan. Ribuan orang pun mulai memadati Pasar Tanah Abang, baik untuk membeli pakaian jelang Lebaran maupun untuk menjualnya kembali. Iya pemirsa, H-8 menjelang hari pertama puasa yang diperkirakan oleh pemerintah jatuh pada tanggal 10 Maret 2024, kondisi Pasar Tanah Abang terpantau mulai ramai oleh para pengunjung yang terus berdatangan. Para pengunjung yang datang, baik mereka yang mulai melihat-lihat atau mereka yang bahkan sudah membeli, bahkan memborong beberapa jenis pakaian, baik untuk digunakan pribadi maupun untuk dijual kembali. Menurut wawancara kami dengan salah seorang pembeli, ia mengaku datang dari Jakarta Barat jauh-jauh untuk membeli atasan dan juga bawahan yang ia akan gunakan nantinya untuk hari Lebaran mendatang. Sementara itu, menurut wawancara kami dengan salah seorang penjual, ia mengaku mengalami kenaikan pembeli sekitar 10% dari hari-hari biasanya. Bahkan ia menyebutkan kenaikan ini sangat berarti ia sudah menyiapkan stok sejak jauh-jauh hari, yaitu sejak bulan Desember, karena memang ia mengantisipasi lonjakan pembeli yang akan terjadi pada pekan-pekan mendatang. Dan menurut wawancara kami juga, dari informasi yang kami dapatkan, Pasar Tanah Abang ini setiap harinya didatangi oleh ribuan pengunjung yang mereka sudah mengantisipasi untuk membeli berbagai macam pakaian muslimah, baik itu pakaian wanita maupun pakaian pria yang nantinya mereka akan gunakan atau dijual kembali. Dari Jakarta, Elsya Kesi Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah tingginya harga beras di pasaran, ratusan warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat rela berdesak-desakan antre beras gratis dari pemerintah. Bahkan Nita dan juga pemirsa, tak sedikit warga yang rela antri menunggu sejak pagi demi mendapatkan beras gratis sambil menggendong buah hatinya. Warga Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini antusias dengan rela antre panjang agar dapat bantuan beras gratis dari pemerintah. Program yang rutin yang kali ini berlokasi di halaman kantor Desa Cicadas pada Sabtu siang. Pada tahap kedua di wilayah Desa Cicadas, penerima manfaat sekitar 1089 kpm dengan masing-masing mendapatkan 10 kg beras per karungnya. Setiap bulan, Pak, selama 6 bulan. Ya. Selama 6 bulan ya. Ini yang sudah yang keberapa, Bang? Jadi yang kedua, baru di bulan Februari. Tahap 2-nya ini, karena harganya mahal, ada bantuan. Ya. Kotanya memang begitu ya? Iya, nggak ada kaitannya dengan beras mahal. Warga mengeluhkan harga beras yang semakin mahal di pasaran, yang kini menembus Rp14.000 sampai Rp16.000 per kilogram. Dengan bantuan beras gratis ini sangat membantu bagi masyarakat kecil. Panjang, orangnya belum datang. Oh, belum datang. Ya. Ibu dapat beras apa ini bantuan? Dapat bantuan. Oh, bantuan dari pemerintah. Dari pemerintah. Gratis atau enggak? 10 kilo. Gratis? Iya, gratis. Selanjutnya warga berharap agar pemerintah bisa menjaga stabilitas harga beras di pasaran, terlebih menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan.